Ada sesuatu yang menurut hemat kami menakjubkan ketika beberapa waktu yang lalu kami mampir ke salah satu sekolah untuk anak usia dini, termasuk di dalamnya adalah taman kanak-kanak. Ketika kami melihat salah satu dinding yang digunakan oleh mereka, para guru dan siswa untuk memamerkan karya hasil mereka. Sebagai konteks tambahan, kami datang ke sebuah TK yang ada di tengah kota yang penuh dengan penduduk, bukan desa penghasil pertanian. Nah, yang menarik adalah gambar yang mereka hasilkan ternyata sama dengan gambar yang setidaknya kami hasilkan sekitar seperempat abad yang lalu, yaitu ketika sepertinya mereka diminta oleh gurunya untuk membuat sebuah gambar pemandangan. Nah, mungkin ketika ada kata kunci pemandangan ini, Anda juga mulai membayangkan bagaimana siswa-siswa ini membuatnya ya. Ada gunung, ya, dua buah gunung, kemudian di tengahnya atau di sebelah atasnya itu ada matahari. Lalu dari gunung itu muncullah sebuah jalan yang meliuk-liuk, ya terkadang digambar ya berwarna abu-abu menunjukkan aspal. Kemudian ada satu rumah di sebelah kanan bawah dan di sebelah kirinya adalah iya betul sawah ya, sawah dan kemudian nanti ada tambahan-tambahan seperti pohon ataupun orang-orangan sawah. Di langitnya bisa siang ya, warna biru ataupun senja yang warna oranye dan seterusnya. Nah, yang menakjubkan adalah ya tadi ya, setelah 25 tahun berjalan ternyata persepsi anak-anak kita mengenai pemandangan adalah sama ya, seperti itu, seperti demikian. Padahal kalau misalkan coba kita bayangkan di pagi hari yang biasa kita hadapi, ya, kita berdiri di depan jendela rumah untuk menghirup udara pagi hari ya ketika misalnya baru bangun ya misalnya. Nah, yang kita lihat bukan lagi pepohonan ataupun lahan pertanian yang seperti itu. Yang kita temukan adalah deretan rumah yang berdempetan. Ya, pemandangan pada realitanya itu tembok menyentuh tembok. Kadang-kadang matahari pun harus berjuang menyelinap masuk ke lorong-lorong sempit. Bahkan di sebagian tempat sinar matahari tidak lagi masuk ya. Kalau misalkan kita lihat di ibu kota misalnya, ini mereka malah berebutan ya, berebutan untuk mencari sinar matahari. Tidak ada kicau burung di kebun belakang, yang terdengar hanya klakson dari kendaraan bermotor, kemudian pintu pagar dibuka dan deru motor yang bergegas. Maka kalau misalkan kita pikirkan kembali, kita bayangkan kembali, pertanyaannya bisa menjadi muncul. Dari mana makanan kita datang? Ya, sementara kalau di pemandangan yang dibuat anak usia dini tadi mungkin makanan datang dari halaman rumah. Tapi halaman rumah kita hari ini ya, mungkin bagi Anda yang menyimak disket yaitu diskusi ketahanan pangan dan gizi ini sama seperti saya, yaitu ketika membuka rumah bukan lagi sawah ataupun lahan pekarangan yang menghasilkan makanan, tapi ya itu tadi ya, tembok menyentuh tembok, kemudian tidak ada kicau burung, kemudian yang ada hanya pintu pagar dibuka, deru kendaraan motor bergegas dan seterusnya. Karena penelitian di sebuah kota menunjukkan bahwa dalam waktu kurang dari 15 tahun lebih dari 80% sawah produktif telah berubah fungsi. Lahan yang dulu menghasilkan diantaranya beras, sebagian diantaranya lauk ya, mungkin kolam ataupun pekarangan untuk ayam, sebagiannya juga untuk produk hortikultura seperti sayur dan buah, kini menjadi perumahan, kantor, hingga gudang logistiknya. Ini nih sering kita ketemukan ya, gudang logistik ekspedisi paket-paket ini menempati beberapa lahan yang dibangun ruko ya. Dari ruko itu kemudian menjadi gudang ekspedisi ya atau logistik. Semua sibuk ya, semuanya terlihat sibuk. Mereka bekerja dengan hal-hal tersebut ya, tinggal ya menjadi pemukiman. Yang tidak berubah adalah mereka membutuhkan makanan, tapi mungkin kita jarang melihat lahan yang menghasilkan bahan makanan. Padahal menurut kajian dari yang di skala lokal ataupun nasional, begitu juga di internasional seperti FAO atau UN Habitat, sebagian besar kota tak punya kemampuan produksi pangan yang cukup untuk warganya, sehingga mereka hidup dari pasokan luar. Ya, setiap pagi mungkin sebelum kota ini
beraktivitas, truk-truk dari desa datang membawa bahan makanan seperti beras, ya sayur, telur, ayam potong dan lainnya. Semua masuk ke kota dan kemudian ditaruh ke piring-piring warganya. Nah, tapi itu semua terjadi jika jalurnya lancar. Tidak ada banjir di jalan, tidak ada bencana longsor, tidak ada kenaikan harga BBM yang tentu saja mempengaruhi sopir yang mogok, atau yang sopir mogok karena misalnya demo karena upah tak naik. Intinya tidak ada konflik sosial ekonomi lainnya di daerah produsen dalam perjalanannya ke daerah kota, daerah konsumen. Maka jika kita bergeser sedikit ke daerah produsen di daerah desa, tempat makanan itu diproduksi, dihasilkan, maka kita bicara mengenai pelaku produksinya, yaitu petani, peternak, nelayan, yang mereka ini bukan sekedar produsen, mereka ini adalah penyokong tatanan negeri, penopang dapur rumah tangga di desa maupun di kota. Mereka berperan sebagai pilar stabilitas pangan yang mungkin jarang disebutkan. Nah, namun ketika anak keturunan mereka sekolah di kota, kemudian berkarir di luar bidang pertanian, bahkan sebagian anak-anaknya ini yang turut serta dalam alih fungsi lahan, nah mereka-mereka ini, generasi orang tuanya ini dianggap sukses mendidik anak-anak mereka. Ya kalau begini dibiarkan, bukan tidak mungkin sedikit sekali jika kita tidak mau mengatakan tidak ada penerus mereka ini, yaitu produsen makanan. Nah, lalu di masa depan siapa yang akan menghasilkan pangan untuk penduduk desa maupun kota? Tapi kita bicarakan ketimpangan profesi ini di episode lain ya, lebih dalam insya Allah. Episode ini kita akan fokus pada pertanyaan yang tadi tuh, bagaimana kalau truk-truk bahan pangan tidak bisa masuk ke kota hari ini? Apa yang akan terjadi di rumah, di sekolah, di rumah sakit, di kantor-kantor penduduk kota? Karena di data yang kami dapatkan di kota besar di Indonesia, lebih dari 90 dari setiap 100 kilogram beras dan sayur datang dari luar wilayah administratif. Artinya dapur rumah tangga, kantin sekolah, dapur rumah sakit, bahkan dapur umum saat bencana bergantung pada lancarnya aktivitas distribusi, truk, sopir, bahan bakar, hingga cuaca. Laporan dari Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 mencatat bahwa saat jalur distribusi terganggu karena bencana, harga telur bisa naik dari 25.000 ke 35.000 hanya dalam 3 hari, atau kurang lebih sekitar 40%. Dan itu kita baru bicara satu komunitas. Bagaimana dengan komunitas lain? Tapi intinya ketika harga melonjak secepat itu, bisa timbul keresahan dari masyarakat. Ya seperti yang kita sempat alami mungkin ketika bencana Covid ya, ada terjadinya kegangguan distribusi ini, ada aksi panic buying yang terjadi di pasar. Sebagian warga menimbun bahan pangan, stok makin langka, harganya meningkat, dan solidaritas melemah. Suasana bisa menjadi tegang. Ya, kemudian di lingkungan sekolah, guru-guru menghadapi situasi pelik. Anak-anak susah, kesulitan, atau setidaknya membawa bekal. Kantin sekolah sulit menyediakan makanan yang bergizi karena harga bahan melonjak. Anak-anak yang sebelumnya rutin makan telur dan sayur misalnya, kini hanya bisa mengakses jajanan murah dalam kemasan. Penelitian menunjukkan kualitas makan siswa menentukan prestasi belajar. Sementara itu di komunitas, mungkin penggerak komunitas ya, mitra pembangunan yang biasa ikut mendistribusikan bahan pangan untuk keluarga rentan, mendapati bahwa harga naik yang sehingga membuat program bantuan menjadi mandek atau berkurang. Dana yang cukup tadinya untuk 100 bahan pangan karena harganya meningkat, kini hanya bisa menjangkau 60 keluarga misalnya. Program bantuan pangan ataupun edukasi gizi tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya karena bahan intervensinya aja tidak tersedia. Kemudian pimpinan pemerintah daerah dan staf pemerintah daerah menghadapi tekanan yang tak kalah berat. Ketika terjadi harga pangan naik, kemudian ada kontraksi antar warga yang sudah kami sebutkan barusan, ekspektasi publik meningkat dan harus segera dipenuhi karena jika dianggap lamban, maka publik bisa kehilangan kepercayaan. Padahal di balik
layar, staf Pemda tahu bahwa jalur distribusi bukan wewenang tunggal Pemda, bahkan pada sebagian tempat yang kami temui tergantung dari mekanisme pasar. Dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi adalah dampaknya pada kesehatan yang jadi ancaman, yaitu yang menjadi ancaman salah satu tujuan akhir pembangunan manusia, yaitu kesehatan. Menurut SSGI 2025, penurunan konsumsi protein hewani pada anak-anak usia sekolah di kota tampak jelas ketika harga bahan protein hewani naik drastis. Keluarga mengganti protein dengan alternatif yang lebih murah, namun mungkin kandungan gizinya kurang. Akibatnya kasus gizi kurang dikhawatirkan meningkat. Risiko kasus stunting yang baru pun menjadi ada ataupun meningkat. Maka setelah kita melihat bagaimana kota bisa rapuh saat pasokan terganggu, kita bukannya tidak ada solusi sama sekali atau penanganan preventif yang pernah dilakukan sebelumnya. Ya, setidaknya yang kami catat banyak inisiatif yang sudah berjalan, dan berikut ini adalah catatan kami tentang program-program existing yang bisa jadi solusi. Ya, namun memang pada satu dan dua tempat ini tidak saling terhubung. Oleh karena itu nanti kami akan coba menganalisis dengan model Ecofund. Ya, Anda bisa memahami apa itu model Ecofund, yaitu adalah model yang kami kembangkan untuk membaca dan memetakan segala potensi yang sudah ada, yang sudah terjadi, sudah existing pada sebuah tabel atau matriks yang terdapat dua sisi penting. Pertama, pada tingkat perubahan apa ia bekerja, apakah menyentuh individu, kelompok, institusi atau kebijakan, dan yang kedua, di tahap mana perubahan itu sedang dibangun. Apakah baru membangkitkan kesadaran kah? Apakah mendorong pertimbangan kah? Atau sudah memulai aksi kah? Atau bahkan sudah mempromosikan, sudah mengajak orang lain untuk ikut serta. Nah, jadi Anda bisa bayangkan pertemuan dua hal tersebut ya nanti akan menjadi sebuah matriks yang di dalamnya bisa kita letakkan program existing yang sudah ada, atau bahkan nanti jika memang masih kosong bisa kita bantu sertakan untuk menjadi sebuah tabel yang utuh, sehingga nanti di lapangan bisa menjadi program yang menyeluruh. Misal contoh, yang pertama, kalau misalkan kita mencatat apa program existing yang sudah terjadi, setidaknya kita melihat dari sisi ketersediaan pangan. Ya, di kota ini bukan sama sekali tidak ada produksi pangan. Mungkin dikatakan kecil atau bahkan nanti tidak tercatat ya. Insya Allah nanti kita akan diskusikan detailnya. Ya, dari sisi ketersediaan pangan, dari sisi produksi pangan dalam hal ini, urban farming sudah hadir bahkan menjadi agenda rutin di berbagai kota dan dalam berbagai bentuk. Bisa ada di perumahan ya, di perkampungan, ataupun ada di sekolah, ataupun di beberapa hobiis ya. Jadi memang sudah terjadi nih urban farming dengan segala produksinya. Namun yang menjadi catatan kami adalah sebagian besar, jika mau dikatakan tidak ada sama sekali ya, sebagian besar hasil panen ini belum dicatat, belum dilaporkan, dan belum dianalisis pada neraca pangan wilayah. Artinya kontribusi nyata dari kebun-kebun urban farming ini terhadap ketahanan pangan kota ini belum terlihat benar-benar pada data resmi. Ya, data resmi mungkin mencatat dengan segala metodenya ya, yaitu untuk produksi di lahan pertanian, bukan di lahan urban farming. Ya, padahal jelas ada urban farming yang menghasilkan, dan kemudian data yang dicatat, dilaporkan, dan dianalisis ini bisa menjadi rujukan untuk rencana pasokan pangan, ya, termasuk rencana cadangan pangan, ya. Jadi lumayan banyak nih dampak dominonya, ya. Jadi kalau misalkan nanti ternyata urban farming tidak dicatat, tidak dilaporkan, maka ada analisis yang keliru bahwa ternyata makanannya kurang. Padahal ada nih di urban farming. Ya, misalnya produksi 2, hasil urban farming 3, atau 1 ya menjadi 3, kebutuhan 10. Nah, kalau tidak dicatat hasil urban farming, maka impor dari daerah lain ini 8. Padahal ada 1 nih dari hasil urban farming. Berarti ada 11. Berarti ada 11 pangan yang tersedia di kota itu. Kalau misalkan memang tidak bisa diserap, atau misalkan jumlahnya lebih dari 11, 20, misalnya 30,
nanti akan menjadi pangan yang terbuang. Ya, sayang begitu. Dan kemudian juga termasuk tadi cadangan pangan ya. Cadangan pangan bagaimana bisa membantu untuk kondisi-kondisi genting. Nah, maka nanti di sini akan kita eh, petakan ya urban farming ini dengan catatannya tadi pada beberapa titik kunci di matriks atau di model Ecofund. Ya, jadi kita lihat tadi ada pada tingkat apa dia bekerja, apakah individu ya, kelompok, institusi atau kebijakan, atau misalnya di tahap perubahan itu sedang dibangun. Nah, supaya lebih jelas mungkin nanti Anda bisa masuk ya ke filenya kami sertakan dalam blog ya, dalam artikel di episode ini, yaitu Anda bisa masuk ke disket ya, di diskit apa sih, disket.in garis miring apps 3 eps 3 ya, disket titik in garis miring apps eps 3 ya. Anda bisa temukan nanti insya Allah di situ model matriks Ecofund-nya supaya mungkin lebih visual ya, sehingga diskusi kita juga bisa lebih visual ya, lebih maju lagi. Nah, kita lanjut. Jadi misalnya di sel aksi interpersonal ya, pertemuan antara aksi dan interpersonal, warga dan siswa ini sudah menanam ya, sudah menanam di jalan-jalan di permukiman ataupun di rumahnya sendiri ya, di kebun sekolah ataupun di manapun itu. Nah, mereka diharapkan bukan hanya tahu manfaatnya ya, tapi juga benar-benar melakukannya. Nah, ini ada di aksi intrapersonal. Kemudian di pertimbangan interpersonal, guru, kemudian kader, mitra pembangunan, Pemda bahkan ini mulai mendorong warga lain untuk ikut mencoba sekaligus berbagi pengalaman manfaat. Ya, terutama mungkin di kalangan hobiis ini mulai mereka bahkan bikin konten di media sosial untuk kesadaran yang lebih besar lagi. Kemudian di pertemuan antara kesadaran dan institusi, sekolah, lembaga lainnya, lembaga mitra pembangunan ya seperti NGO, CSR mulai melihat, bahkan mulai mulai melihat bahwa urban farming bukan sekedar aktivitas hiasan, tapi punya kontribusi nyata terhadap pangan kota. Bukan hanya sekedar aktivitas penggugur kewajiban begitu kira-kira ya, tapi memang punya dipilih karena punya kontribusi nyata terhadap tadi ketersediaan pangan di kota. Namun sebagian besar belum masuk ke pertemuan antara aksi dan institusi. Belum ada program yang jelas di sini di aksi institusi, karena tadi hasil panen belum tercatat dan dimasukkan ke sistem resmi ya. Padahal tadi sebagaimana sudah kita diskusikan, ini berpengaruh pada pasokan ya, impor dari daerah lain dan juga cadangan pangan. Maka tantangan ke depan bukan lagi menggeser posisi program dari aksi individu ke sistem institusi yang mencatat, mengelola dan memanfaatkan, tapi inilah yang menjadi fokus kita, yaitu mencatat dan memasukkan ke dalam tadi neraca pangan. Ya, sehingga urban farming bukan hanya solusi jangka pendek, tapi menjadi bagian ekosistem ketahanan pangan di kota secara keseluruhan. Kemudian masih di sisi ketersediaan pangan ya, setelah urban farming ada program mengenai lahan. Ya, di berbagai daerah isu alih fungsi lahan pertanian ini sudah masuk ke ruang kebijakan tata ruang ya, sebagaimana mungkin Anda juga sudah dapatkan ya informasinya. Salah satunya ada di provinsi Jawa Tengah maksudnya. Misalnya mereka menetapkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau setelah ini kita sebutkan LP2B, berbasis data spasial dan menjandingkannya dengan proyeksi kebutuhan pangan dalam revisi tata ruang. Jika dipetakan pada matriks Ecofund, kebijakan LP2B dan revisi rencana tata ruang wilayah menempati sel institusi aksi. Ini sama seperti tadi tuh pencatatan hasil hidroponik ya ataupun aeroponik urban farming. Karena telah dilaksanakan. Nah, kemudian setelah selesai di sisi ketersediaan pangan ya, tadi ada dua, ada urban farming dan lahan, maka kita bisa lihat dari sisi pemanfaatan pangan,
Sebagaimana tadi juga sudah kita sedikit singgung bahwa ketika ada makanan yang berlebih tentu saja terbuang, padahal ini sebuah kesia-siaan. Maka sudah muncul beberapa upaya untuk mengurangi makanan terbuang di perkotaan ya. Mulai dari inisiatif yang bisa kami kumpulkan dari internet ini, salah satunya yang dilakukan oleh komunitas Garda Pangan di Kota Surabaya. Mereka bekerja sama dengan relawan dan pasar tradisional untuk menyelamatkan sisa pangan yang masih layak konsumsi dan kemudian mendistribusikannya ke keluarga prasejahtera. Di Jakarta, di Tangerang juga ada komunitas ataupun organisasi seperti Food Cycle Indonesia yang kami catat ya, yang kami telusuri di internet, melakukan food rescue dari hotel dan catering ya untuk disalurkan kembali. Nah, ini menarik. Intinya dua komunitas ini menghimpun kembali makanan yang masih layak di pasar ya, di hotel, di catering, kemudian untuk didistribusikan kembali, salah satunya untuk keluarga prasejahtera. Bahkan kemudian kami catat juga di sektor pendidikan, beberapa sekolah di Yogyakarta dan Bandung telah memulai kegiatan sederhana mencatat sisa bekal siswa sebagai bagian dari pembelajaran gizi dan lingkungan. Kemudian yang kami catat juga, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam beberapa pilot project pernah mendorong pembangunan komposter di pasar-pasar tertentu sebagai bagian dari pengelolaan limbah organik. Ya, walaupun belum diterapkan secara luas. Namun inisiatif-inisiatif ini menunjukkan bahwa mengurangi food waste bukan sekedar wacana tapi memang sudah berjalan. Meski perlu penguatan dari skala maupun kesinambungannya. Nah, jika misalkan aksi-aksi ini kita petakan dalam matriks Ecofund, program-program ini mencerminkan dinamika perubahan yang tersebar di beberapa tingkat yang ada di model atau di matriks Ecofund. Yang pertama, di tingkat interpersonal aksi, siswa yang mencatat sisa makanan di sekolah sudah mulai praktek reflektif untuk membentuk kebiasaan baru. Ya, karena pada dasarnya matriks Ecofund ini juga untuk perubahan perilaku ya. Sehingga nanti kalau misalkan nanti Anda kunjungi disket.in garis miring EPS 2, nanti Anda akan temukan link untuk pembahasan matriks Ecofund. Anda bisa akses di sana insya Allah ya. Lanjut, kemudian di tingkat komunitas aksi ya, di tingkat komunitas, pertemuannya dengan aksi, komunitas Garda Pangan ataupun Food Cycle berperan sebagai penggerak utama dalam redistribusi makanan ya. Makanya komunitas dan aksi ya. Kalau misalkan kita lihat di matriks Ecofund, kami letakkan di sana. Karena dia komunitas dan langsung melakukan aksinya. Bahkan telah menjangkau fase promosi karena keberhasilan mereka telah terdokumentasi dan dibagikan secara luas. Nah, jadi sebenarnya ini sederhana saja matriks Ecofund, tidak ada program yang baru, tapi setidaknya kita bisa memetakan solusi yang sudah ada, lalu mana yang masih kosong, mana yang bisa kita tadi ya, bisa kita ada penguatan dari skala dan kesinambungannya. Kemudian dari tingkat institusi ya, kalau komunitas tadi ada Garda Pangan dan Food Cycle, yaitu mungkin kalau Anda nanti lihat penjelasannya untuk model Ecofund, komunitas ini adalah sebuah lembaga ya, kelembagaan sosial yang tidak formal ya. Sedangkan kalau institusi ini adalah kelembagaan sosial yang formal, dalam hal ini pemerintah daerah. Nah, ini makanya tadi yang sudah kita bahas, pembangunan komposter di pasar tradisional oleh pemerintah daerah ya, ini merupakan upaya untuk pengelolaan limbah organik yang bisa diperkuat ya. Makanya dia di institusi dan aksi. Namun pada tingkat institusi dan komunitas, kesadaran hingga pertimbangan ya, di matriks ya, matriks di institusi dan komunitas, pada kesadaran dan pertimbangan, pelibatan aktor lain seperti sekolah, CSR, NGO, dan Pemda di luar kota besar masih minim dokumentasi dan belum terstruktur ya, sependek yang kami catat. Ya, jadi itu yang kami catat. Nah, semua program intinya sudah berjalan dari kebun sekolah, kebun pemukiman warga sampai komposter pasar. Ini bisa menjadi pondasi perubahan yang lebih besar. Tapi tanpa arah yang jelas, semua itu mudah berhenti di satu titik. Ya, maka sekali lagi disinilah model Ecofund berguna, bukan hanya untuk memberi template, tapi untuk bantu kita melihat apa yang sudah dilakukan, siapa yang sudah bergerak, langkah apa yang kemudian bisa menjadi kesinambungan ataupun skala ya. Ya, perbaikan atau peningkatan dari sisi skala maupun dari kesinambungan selanjutnya. Maka sederhananya kita bisa baca ulang kekuatan program yang sudah ada dan tersebar.
Nah, siapa yang bisa memulai, siapa yang bisa memperkuat, dan siapa yang bisa mendorong agar program itu naik kelas dan berdampak luas bisa melalui model Ecofund ini. Ya, salah satunya tindak lanjut dari diskusi kita pada episode 3 ini adalah atau episode 2 ini adalah kalau misalnya Anda mungkin dari pemerintah daerah mungkin bisa mulai dari membuka kanal pelaporan panen warga di urban farming atau memastikan komposter pasar tetap berjalan sebagai salah satu input untuk urban farming. Atau dan sehingga dari pelaporan panen warga tersebut kemudian bisa menjadi salah satu tambahan untuk proyeksi neraca pangan dan kemudian untuk nanti ujungnya ke pasokan pangan dari luar daerah dan kemudian lahan pertanian berkelanjutan ya. Misalnya ada satu wilayah ya yang bisa fokus di sana membuat misalnya greenhouse misalnya ya untuk urban farming di kota. Kalau misalnya Anda pendengar sebagai guru ataupun kader komunitas bisa mengajak siswa ataupun anggota komunitas menimbang hasil urban farming dan kemudian mencatatnya dan kalau bisa tadi dilaporkan kalau misalkan sudah ada inisiatif dari Pemda karena Pemda ini memang menjadi ada fungsi wali data ya di statistik ya Badan Pusat Statistik maka memang ketika sudah dicatat memang kalau misalkan dilaporkan pun harus melalui sana ya statistik ataupun pemerintah daerah yang terkait dengan teknis produksi ya kemudian bisa juga mencatat makanan tersisa di kotak bekal ya lalu menjadikan bagian dari pelajaran budaya makan yang benar. Ya, insya Allah ini bisa Anda temukan di episode 3 ya, tentang belajar makan. Kalau misalkan Anda dari mitra pembangunan, NGO ataupun CSR atau CSO ya, Anda bisa mendokumentasikan dan menyebarluaskan praktik baik dari urban farming, food rescue ataupun edukasi pangan untuk pemanfaatan di daerah dampingan. Dan bahkan kalau Anda warga, Anda bisa mulai dari hal kecil seperti menanam, mencatat atau sekedar memilih dan membeli bahan pangan lokal di pasar terdekat. Ya, Anda bisa uh, simak ya versi lengkap dari matriks Ecofund sekali lagi di disket.in garis miring EPS 2 ya. Jadi maaf kalau misalkan tadi agak kepleset sedikit lidahnya EPS 3. Ini adalah disket episode 2 sehingga Anda bisa akses matriksnya dalam bentuk visual, tabel begitu dan bisa Anda unduh insya Allah di disket titik in garis miring apps 2 ya apps 2 Anda bisa share episode ini ya yang ada di link tersebut ke kolega Anda ataupun ke keluarga atau bahkan ke siapapun ya di media sosial karena ketahanan pangan bukan hanya soal beras bukan hanya sekedar tersedia di pasar tapi bagaimana harga bagaimana keberlanjutannya apalagi di daerah kota yang tidak punya lahan yang bisa memberikan makan untuk penduduknya. Ya dan lagi pangan bukan hanya soal proyek jangka pendek ya. Ini adalah proyek sumber hidup yang bisa kita lihat dari banyak sisi, salah satunya dari sisi tadi ya, individu, kemudian antar individu, kemudian institusi, komunitas hingga kebijakan yang sudah atau akan bergerak di kesadaran pertimbangan aksi ataupun promosi. Sampai jumpa pada episode disket berikutnya. Jika misalkan Anda merasa episode ini bermanfaat, sekali lagi silahkan bagikan ke kolega Anda. Satu kiriman sederhana bisa menjadi awal perubahan baik yang besar.